Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini tentang runtuhnya Daulah Abbasiyah. Faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah terdiri dari faktor internal atau dalam negara dan eksternal atau luar negara. Faktor internal sebagai penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah yaitu 1. Hubbu dunia atau kecintaan berlebihan terhadap kemewahan dunia. Kehidupan mewah, minum khamr, foya-foya di lingkungan istana oleh para generasi khalifah mengakibatkan pemborosan uang kas negara, sehingga pengeluaran lebih banyak dari pendapatan. Terjadilah kemerosotan ekonomi. 2. Konflik keluarga Daulah Abbasiyah karena perebutan kekuasaan. 3. Konflik keagamaan antara Muslim dan Zindik atau ateis, antara Sunni dan Syiah, antara Mu'tazilah dan Salaf. 4. Melemahnya jiwa patriotisme atau kepahlawanan, membela bangsa negara, dan nasionalisme atau mempertahankan negara. Untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara, Daulah Abbasiyah membayar tentara asing dari Turki dan Persia, sehingga memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat. Faktor eksternal penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah yaitu 1. Serangan tentara Mongol ke Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. 2. Muncul pemberontakan. Tingginya pajak yang dibebankan pada rakyat mengakibatkan banyak daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintahan Abbasiyah, sehingga muncullah dinasti-dinasti kecil. 3. Dominasi bangsa Turki dan Persia. Mereka banyak mengendalikan dan menguasai pemerintahan serta mempengaruhi kebijakan khalifah. Dinasti-dinasti yang mempengaruhi Daulah Abbasiyah. Munculnya dinasti kecil seperti Umayyah di Spanyol atau Andalusia, Tuluniyah, Iksidiyah, Samaniyah, Tohiriyah. Dinasti tersebut tumbuh dan tumbang silih berganti. Sebagian berhasil bertahan lama, namun lebih banyak runtuh sebelum berkembang. Dinasti yang berhasil menguasai Baghdad sehingga mempengaruhi dan mengendalikan jalannya pemerintahan Daulah Abbasiyah yaitu dinasti Buwayhi dan dinasti Saljuk. Sementara dinasti Fatimiyah dan Ayyubiyah di Mesir menjadi pesaing Abbasiyah. Dinasti Buwayhi dirintis oleh 3 bersaudara yaitu Ali, Hasan, Ahmad, pemimpin tentara bayaran, anak dari Abu Syuja'i al-Buwayhi dari Dailam, Persia. Dinasti Buwayhi mengendalikan pemerintahan Abbasiyah ketika Al-Mustaqfi Khalifah ke-23 menerima Ahmad sebagai Amirul Umara di Baghdad dan Khalifah Abbasiyah pun tidak berdaya. Penguasa Bani Buwayh yang paling terkenal adalah Adladu Daulah 949 sampai 983 Masehi. Setelah beliau meninggal, terjadilah perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya. Akibatnya dinasti Buwayh yang bermazhab Syiah ini melemah. Akhirnya Tughril Beg dari Bani Saljuk merebut kekuasaan Buwayh. Dinasti Abbasiyah kemudian jatuh ke bawah pengaruh Bani Saljuk. Dinasti Saljuk ditetapkan sebagai pemimpin suku Guz atau Oksus di Turki, memeluk Islam Sunni. Tughril Beg adalah cucu Saljuk yang berhasil menguasai dinasti Buwayh yang menguasai Baghdad. Pada masa selanjutnya terjalin hubungan baik antara Bani Saljuk dan para khalifah Abbasiyah. Penerus Tughril Beg yaitu Alp Arslan. Keponakannya pada masa kekuasaannya seorang wazir bernama Nizamul Mulk membangun perguruan tinggi di Baghdad bernama Madrasah Nizamiyah. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Imam Ghazali. Masa kekuasaan Malik Shah tercipta sistem kalender Persia dengan nama Tarik Tajalli. Sepeninggal Malik Shah, dinasti Saljuk mengalami kemunduran. Kekuasaan mereka di Baghdad pun lenyap, akhirnya hancur akibat perang dan fanatisme yang berlebihan. Daulah Fatimiyah tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1171 Masehi.
didirikan oleh Said Ibnu Husain alias Ubaidillah Al-Mahdi, keturunan Syiah Ismailiyah, disebut juga dinasti Ubaidiyah. Setelah kaum Alawiyin atau keturunan Alawi bin Ubaidillah mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia, berdirilah Daulah Fatimiyah. Nama ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra, dengan khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi yang mengklaim dirinya keturunan Ali dan Fatimah melalui Ismail bin Ja'far As-Siddiq. Ibu kota pemerintahannya di Kairawan, Tunisia. Pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi, Panglima tentara Daulah Fatimiyah bernama Jauhar Asikli, seorang Sisilia, mampu merebut Fustat Mesir dari kekuasaan Iksidiyah. Kemudian membangun kota megah bernama Al-Qahiroh atau Kairo yang berarti kota kemenangan. Sejak saat itu, Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir. Masjid Al-Azhar juga dibangun oleh Jauhar pada tahun 972 Masehi. Masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'izz Dinillah kemudian dikembangkan menjadi universitas oleh Khalifah kelima Abu Mansur Nizal Al-Aziz tahun 975 sampai 996 Masehi. Pada masanya, Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaan. Namun setelah kematian Al-Aziz, Daulah Fatimiyah mengalami kemunduran. Penyebabnya pengangkatan khalifah yang masih muda, Al-Hakim yang berusia 11 tahun, yang kekuasaannya di tangan para wazir atau menteri. Para wazir bersaing mempengaruhi dan mengendalikan pemerintahan. Beberapa kali bencana kelaparan dan wabah penyakit menyebar. Sementara dari luar pasukan salib menjadi ancaman serius. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengakhiri daulah ini pada tahun 1171 Masehi. Kemudian mendirikan Daulah Ayyubiyah. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.